Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini kita kembali di pengajian online dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah sampai pada malam yang ke-19 ini dari bulan Ramadan. Allah senantiasa memberikan curahan nikmatnya kepada kita semuanya untuk senantiasa berada dalam ketaatan dan senantiasa berada dalam keistiqomahan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam hari ini masih kita dalam uraian pembahasan seputar masalah fikih akhir Ramadan, dan ini yang bagian yang kedua. Kita akan terangkan tentang masalah menjadi yang terbaik dengan Al-Quran dan Ramadan. Ya, antara Al-Quran dan bulan Ramadan itu merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Seorang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, nah, itu tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim itu turun di bulan Ramadan. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim dari ayat yang masyhur di surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran turun ke langit dunia di Baitul Izzah secara keseluruhan. Kemudian diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur disesuaikan dengan kejadian yang terjadi pada masa itu selama 23 tahun lamanya. Nah, tapi Al-Quranul Karim turun seluruhnya ke langit dunia itu pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Itu diterangkan dalam ayat yang lain di surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar akan datang insyaallah dalam pembahasannya dari kajian fikih akhir Ramadan. Ya, dia terjadi pada malam ganjil di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan baik, di sini yang perlu kita perhatikan dari pengajian pada malam hari ini tentang keutamaan Al-Quranul Karim itu dan adab-adab seorang dalam membaca Al-Quran. Di mana
fikih ini kita senantiasa butuhkan, baik di bulan Ramadan, terutama di akhir-akhir Ramadan ini, dan selain bulan Ramadan. Hendaknya senantiasa Al-Quran itu ada dalam hati seorang hamba, dan itu merupakan ciri orang-orang yang berilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Jadi kalau Al-Quran jelas dalam dadanya, dihafal dan dipahami, ya, diamalkan kandungannya, maka itu dari antara ciri orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu apapun yang terkait dengan Al-Quranul Karim ini, maka dia akan menjadi mulia. Tadi sudah kita baca ya ayat di surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan dia merupakan bulan yang paling mulia dari bulan-bulan dalam setahun, karena di bulan Ramadan ini turun Al-Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka menjadilah dia menjadi bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Di antara sebabnya karena Al-Quranul Karim turun di bulan Ramadan. Ya. Dan juga perhatikan Al-Quranul Karim itu, dia merupakan kitab yang termulia dari seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga Al-Quranul Karim dia merupakan kitab yang turun kepada Nabi yang termulia, itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Perhatikan pengaruh dari Al-Quranul Karim. Tatkala dia turun kepada seorang Nabi, maka Nabi itu menjadi Nabi yang mulia, Nabi yang termulia. Nah, dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu sangatlah banyak. Di antara kemuliaan beliau yang paling nampak adalah mukjizat dari beliau adalah Al-Quranul Karim. Nah, ya, kemudian Mekkah, ya, dia merupakan negeri yang termulia karena turun padanya Al-Quranul Karim. Nah, demikian pula Madinah, ya, serta apa yang ada di sekitarnya. Nah, tempat-tempat yang turun padanya Al-Quran, dia merupakan tempat-tempat yang termulia di muka bumi ini. Nah, jadi dilihat saja seperti itu. Apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi hal yang termulia. Demikian pula malam Al-Qadar, dia merupakan malam yang termulia dari malam-malam dalam setahun, karena pada malam tersebut Allah turunkan padanya Al-Quranul Karim. Nah, sudah kita baca ayatnya pada awal pertemuan tadi itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Demikian pula hamba, seorang yang punya perhatian terhadap Al-Quran, maka dia akan menjadi hamba Allah yang termulia. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nah, kata beliau dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khairukum, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya. Dia baca Al-Quran, saling mempelajari di antara mereka, dan dia mengajarkannya, maka itu dari hamba yang termulia. Dan dari umat Nabi Muhammad, ya, tentunya setelah para sahabat, dari orang-orang yang termulia dari umat ini, dan dari generasi salaf, datang orang-orang setelahnya. Tatkala mereka punya perhatian terhadap Al-Quran, ya,
mempelajarinya dan mengajarkannya, maka dia menjadi orang-orang yang termulia. Mungkin sisi-sisi hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah. Kalau dia ingin menjadi orang yang termulia, hendaknya dia punya perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Karena Allah akan mengangkat derajat seorang hamba dengan Al-Quran ini dan merendahkannya juga dengan Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhu bi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini suatu kaum. Ya, dengan Al-Quran akan diangkat ya derajatnya. Dan Allah akan merendahkan juga dengan kitab ini juga kaum yang lain. Tatkala mereka berpaling dari Al-Quranul Karim, maka mereka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dari sebagian dari keutamaan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu akan mengantar hamba menjadi hamba yang termulia. Nah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan Al-Quranul Karim dalam membacanya juga terdapat banyak keutamaan-keutamaan, dihitung per hurufnya. Dan bahkan orang-orang yang baca terbata-bata saja itu sudah ada keutamaan. Ya, saking mulianya Al-Quranul Karim ini. Yang diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membacanya, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi baik. Dan adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, dia baca tapi tersendat-sendat, ya, ada hal yang berat di lisannya, itu dapat dua keutamaan, dapat dua pahala. Pahala dia membaca dan pahala dia bersungguh-sungguh nah, dalam membaca Al-Quranul Karim tersebut. Ya. Maka ini ada keutamaan-keutamaan yang besar dan bagi orang-orang yang dimudahkan padanya Al-Quran dan dia punya perhatian terhadap Al-Quranul Karim ini, terutama di bulan yang penuh berkah ini, dan terutama di malam-malam yang terakhir yang tidak lama lagi kita akan mendapatkannya insyaallah ta'ala, berjumpa dengannya. Hendaknya seorang dihidupkan dari hari dan malamnya dengan membaca Al-Quran. Selain dia berpuasa, dia salat malam, dia bersedekah, dia beristighfar kepada Allah, maka dia hiasi dari hari dan malamnya dengan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian diterangkan dalam hadis yang lain dari keutamaan Al-Quranul Karim juga ini. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran itu diumpamakan oleh Nabi dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, dia bagaikan buah jeruk yang punya bau yang wangi dan rasa yang enak, yang manis. Nah, diterangkan oleh beliau, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha tayyib wa ta'muha khulwun." Ya, perumpamaan orang-orang yang beriman, seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu sebagaimana perumpamaan buah utrujah yang baunya sangat wangi dan rasanya manis. Rasanya apa? Manis. Nah, kemudian Al-Quran juga ini, ya, sudah disinggung tadi, ya, tatkala seorang dia membacanya, maka dia akan mendapatkan
dari pahala dihitung per hurufnya. Dalam hadis, riwayat Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, itu Al-Qur'an, maka untuknya satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan, 10 kali lipatnya. Kata Nabi, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi 3 huruf alif lam mim. Sudah dapat 30 kebaikan. Nah, ini baru dibaca alif lam mim. Belum dibaca satu baris, setengah halaman, satu halaman, berapa lembar misalnya, 1 juz, maka tidak bisa dihitung padanya apa? Sangat banyak sekali dari keutamaan yang dia akan dapatkan. Dan ini harus jadikan perhatian dalam kehidupan. Nah, ini dari pahala-pahala, dari keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia memahami dari apa yang dia baca itu yang paling baiknya. Sekedar dia baca sudah ada keutamaan. Tapi kalau dia baca dan dia pahami, maka itu dari hal yang sangat indah dalam kehidupannya. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lain diterangkan dari keutamaan Al-Quranul Karim pada hari kiamat nanti. Nah, Al-Quranul Karim ini akan datang memberi syafaat pada hari kiamat kepada para pembacanya, di dunia. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat dalam keadaan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Nah, apalagi kalau dia baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, itu ada keutamaan khusus diterangkan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, dari Nawas Ibn Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu, An-Nawas Ibn Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi alladhi kanu ya'maluna bih fid dunya. Taqadumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Tuhajuna min sahibihima." Akan didatangkan pada hari kiamat Al-Quran itu serta para pembacanya, yang mana mereka senantiasa membacanya dulu di dunia. Perhatikannya pakai kanu. Artinya ini sudah jadi kebiasaan dia membaca Al-Quran dan dia beramal dengannya. Maka datanglah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran membela dari para pembaca tersebut. Nah, mungkin dari keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang punya perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Dan juga diterangkan dalam hadis yang lain, di mana orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim di dunia, dan kalau dia masuk ke dalam surga, dia seorang bertauhid misalnya, punya keimanan, maka dia akan menduduki kedudukan yang tertinggi. Sebatas apa yang dia baca dari ayat Al-Quranul Karim yang dia selalu baca di dunia ini. Itu diterang dalam hadis riwayat Abu Dawud
At-Tirmidzi dan selainnya dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra, ya, wartaqi, warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan kepada para pembaca Al-Qur'an, ahlinya Al-Qur'an, nah, bacalah, naiklah, nah, dan tartillah sebagaimana kamu telah mentartilnya di dunia, karena tempat menanti di surga itu sesuai dengan apa yang akhir ayat yang kamu baca. Ya, jadi dia akan baca, dan pada hari kiamat nanti orang itu akan dikuatkan ingatannya. Jadi apa yang dia baca di dunia ini dari ayat-ayat Al-Quran, apa yang telah dia hafal, itu tidak akan dilupakan pada hari kiamat, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diingat semuanya. Nah, maka ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan, ya. Nah, kalau dia punya perhatian terhadap Al-Quran, maka dia akan menjadi orang-orang yang terbaik. Ya, dan bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat besar kita dekatkan diri dengan Al-Quranul Karim. Nah, dan tentunya setelah Ramadan juga Al-Quran tidak ditinggalkan, senantiasa dibaca. Dan Nabi SAW, ya, dari kehidupan beliau di bulan Ramadan itu ada perubahan berkaitan dengan Al-Quranul Karim juga ini. Malaikat Jibril turun khusus setiap tahun di bulan Ramadan, ya, untuk murajaah Al-Quran, ya, mencek hafalan Nabi SAW itu di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Dan di tahun beliau meninggal, ya, malaikat Jibril turun 2 kali di situ untuk apa? Mengecek hafalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama salaf juga seperti itu. Ketika masuk bulan Ramadan, ya, mereka itu ada perubahan dari sisi apa? Kedekatannya kepada Al-Quranul Karim. Seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika beliau di bulan Ramadan, beliau tinggalkan hadis, dan beliau, ya, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Nah, terutama di 10 terakhir yang kita akan jalani nanti insyaallah ta'ala, itu hendaknya kita isi dengan Al-Quranul Karim. Baik, membacanya, dan kalau dia bisa pahami dengan maknanya, itu yang hal yang terbaik. Ya, kalau dia baca dengan tafsirnya juga, maka itu dari cahaya di atas cahaya. Tapi kalau dia baca dan dia pahami dari mana terjemahannya, itu hal yang cukup. Dan agar apa yang dia baca itu punya pengaruh, ya, dalam hatinya, memberikan bekas. Dan walaupun dia baca, walaupun dia belum hafal, dia baca, maka itu dari hal yang punya manfaat yang besar dari mukjizat Al-Quranul Karim juga ini. Baik, mungkin dari sekilas ya tentang keutamaan dari orang-orang yang baca Al-Quran di dunia dan di akhirat nanti. Dan sebelum kita tutup dari majelis ini, kita akan terangkan di sini beberapa adab yang diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah saat membaca Al-Quranul Karim. Dan adab ini ada adab yang tampak, yang terlihat, ada adab yang tidak terlihat. Ya. Adab yang tidak terlihat itu dari perkara batin misalnya. Ketika dia membaca Al-Quran, hendaknya dia ikhlaskan niatnya kepada Allah. Karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Dan Allah perintah kita untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya, mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Dan Nabi bersabda dalam hadis Al-Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung oleh niatnya. Nah, maka ketika dia membaca Al-Quran, hendaknya dia ikhlaskan niatnya, ya,
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, tapi ini adab yang batin ya. Adab yang kedua dari seorang membaca Al-Quran, dia senantiasa agungkan Al-Quran. Dia agungkan kalam Allah dalam dirinya. Nah, ya. Itu dengan cara dia, apa yang dia baca dia dengar baik-baik. Dan kalau bisa dia pahami. Nah, ada terjemahan mana ayat di sampingnya, misalnya dia baca, dia lihat apa mana terjemahannya. Itu yang paling baik. Dia tempatkan Al-Quran ya di posisi yang tertinggi dari buku-buku yang dia susun misalnya. Ya, dia muliakan Al-Quranul Karim. Kemudian di antara juga adab yang batin ketika seorang membaca Al-Quran, ya tadi sudah disinggung ya. Ketika dia membaca, dia hadir hatinya. Jangan dia membaca Al-Quran tapi pikirannya di tempat lain. Nah, ini kadang ya ada sebagian, bahkan kebanyakan dari manusia. Nah, semoga Allah senantiasa memperbaiki dari keadaan kita semuanya. Hatinya hadir ketika membaca Al-Quran. Ya. Kemudian apa yang dia baca itu dia pahami. Minimal dia pahami dari terjemahan maknanya. Nah, baik. Ini adab-adab yang modelnya apa? Adab batiniyah. Ya, ada juga yang kedua, namanya adab yang zahir. Yang zahirah. Tadi al-batinah ya. Yang kedua namanya adab-adab yang zahirah. Yang tampak. Ya. Ketika dia ingin membaca Al-Quranul Karim, tentunya dia sucikan dirinya dari hadas. Ya, apakah itu hadas besar atau hadas kecil? Ya. Baik hadas yang nampak ataupun hadas yang tidak nampak. Dari kesyirikannya, kalau dia tidak nampak, disucikan dirinya dari kesyirikan, dosa dan maksiat. Hadas yang tampak, ya dia berwudu. Kalau dia junub, dia mandi dulu sebelumnya. Nah, itu di antara adab-adab dalam membaca Al-Quranul Karim. Kemudian di antara adab juga dalam membaca Al-Quran, ya, jadi tadi diperhatikan ya, adab yang lahir tadi, dari wudunya, pakaiannya, dan seterusnya. Kalau dia bisa tampil dengan yang baik, yang terbaik itu yang paling bagus. Ya, dia pakai minyak wangi. Kemudian di antara adab juga yang lain, dari adab yang zahirah dalam membaca Al-Quran, itu dia membersihkan giginya saat membaca Al-Quran. Saat membaca Al-Quranul Karim. Ini bentuk dari pemuliaan ya, kepada kitab Allah. Kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nah, kemudian juga di antara dari adab yang zahir dalam membaca Al-Quran, itu dia usahakan menghadap ke kiblat. Itu kalau bisa ya. Walaupun ini bukan hal yang wajib, tapi dianjurkan dia menghadap ke mana? Ke kiblat. Nah, karena majelis yang terbaik itulah majelis yang dihadapkan padanya ke kiblat. Nah, dan kemudian di antara adab juga yang lain dalam membaca Al-Quranul Karim, ya, yaitu dia berlindung dari berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, ini ketika dia ingin mulai membaca. Tadi dia sudah bersihkan badannya, hadas asghar ataupun akbar. Kemudian dia sudah bersihkan giginya sehingga yang keluar di situ bau yang wangi. Pakaiannya menghadap ke kiblat. Ya. Yang ketika dia membaca, dia di situ berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau ingin membaca Al-Quranul Karim, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Baik. Kemudian juga di antara adab yang lain dalam membaca Al-Quranul Karim, ya, yaitu dia membaca
Nah, sesuai dengan kadar suaranya yang dia mampu. Ya, jangan dia buat-buat suara yang mirip dengan suara perempuan misalnya kah, atau yang melebihi dari kemampuannya. Dia baca sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia memaksakan diri dalam membaca Al-Qur'an. Dari sisi apa? Suara tadi itu. Kemudian juga di antara adab dalam membaca Al-Qur'anul Karim, nah, dia tidak memutus bacaan tersebut kecuali dengan adanya keperluan yang mendesak sekali. Ya, seperti menjawab salam, atau misalnya ada tamu, ya, atau yang semisalnya. Dan kalau tidak ada keperluan, jangan diputuskan dari bacaan Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian juga di antara adab yang lain lagi dalam membaca Al-Qur'anul Karim, ini adab yang ketujuh ya, yaitu dia memperindah suaranya. Ya, tadi sekadar dia indah, diperindah pada batas kemampuannya. Karena diterangkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak melakukan Al-Qur'an. Ya, dia lakukan maksudnya bukan mirip dengan lagu-lagu yang mengandung musik, tapi dia perindah bacaan tersebut. Nah, ini di antara adab dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kemudian ketika dia membaca Al-Qur'an, dari adab juga yang lainnya. Ini yang ke-8. Ya, kalau misalnya lewat padanya ayat-ayat tentang masalah siksaan, nah, dan dia pahami maknanya, maka tidak ada masalah dia menangis. Ya, dan ini kadang kita lewat ya, banyak sekali. Nah, dari ayat-ayat tentang masalah tersebut. Ya. Kemudian juga di antara adab yang lain, dan Nabi SAW ketika itu pernah menangis. Beliau pernah memerintah kepada sebagian sahabat untuk membacakan Al-Qur'anul Karim. Maka kata sahabat ini, bagaimana aku bisa membacakan Al-Qur'an sedangkan kamu adalah orang yang diturunkan padanya Al-Qur'an? Nah, kata Nabi SAW, bacalah. Ya. Maka sahabat tersebut membaca. Nah, dari Al-Qur'an tersebut, ya, sampai pada ayat yang diterangkan itu, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya, Nabi SAW di situ memerintah sahabat tadi itu untuk berhenti. Ya, ternyata di situ Nabi SAW sedang menangis. Ya, sahabat tadi melihat mata Nabi SAW sedang bercucuran air mata. Dan ayat yang dibaca tadi itu surah An-Nisa ya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Bagaimana pendapatmu jika kami datangkan setiap umat itu saksi-saksi atau saksinya, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad kepada mereka sebagai saksi. Ya. Maka Nabi di situ mendengarkan ayat tersebut, beliau ya menangis dan bercucuran air matanya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini diantara dari adab-adab juga ketika membaca Al-Quran. Tidak ada masalah dia menangis. Itu kalau dia paham maknanya tentunya ya. Kalau dia baca aja tapi dia tidak pahami, itu akan susah untuk lahir hal yang seperti tadi itu. Baik. Kemudian juga diantara adab yang lain dalam membaca Al-Quranul Karim, ya, ketika seorang dilewati ayat-ayat masalah siksaan, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika lewat ayat-ayat, ini adab yang ke-10 yang terakhir, lewat adab-adab tentang masalah surga, rahmat Allah, pahala, maka dia minta kepada Allah dari pahala tersebut, dari keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara adab-adab yang hendaknya diperhatikan dalam membaca Al-Quran.
Ya, ada adab yang batinah, ada adab yang zahirah. Yang batin tadi dia ikhlaskan niatnya dalam membaca Al-Quran, dia tadabbur, memahami apa yang dia baca. Nah, kemudian ada adab yang zahir tadi, dia sucikan badannya dari hadas yang besar ataupun yang kecil, pakaiannya, nah, dibersihkan giginya, mulutnya, menghadap ke kiblat, dia berlindung kepada Allah sebelum membaca Al-Quran. Nah, kemudian dia tidak, atau dia membaca sesuai dengan kadar suaranya yang Allah mudahkan padanya, tanpa dia membuat suara yang melebihi kemampuannya. Kemudian tadi di antara adab juga, dia tidak memutus bacaannya kecuali ketika di kondisi darurat. Kemudian juga di antara adab, dia perindah suaranya. Kemudian juga di antara adab, yaitu dia menangis ketika melewati dari ayat-ayat yang di situ bermakna kesedihan. Tidak ada masalah, atau ayat yang bermakna siksaan. Kemudian tadi di antara adab juga, itu dia berlindung kepada Allah ketika melewati ayat-ayat tentang masalah adab. Dan di antara adab juga, yaitu dia memohon kepada Allah rahmat dan karunia-Nya tatkala melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah pahala atau surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagian dari sebagian ya perkara-perkara yang diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Nah, dan tentunya seorang dalam membaca Al-Quran itu ya ada pembahasan dibahas di ilmu tajwid ya. Kadang dia membaca lambat, pelan, atau pertengahan, atau cepat. Itu ada pembahasannya dalam ilmu tajwid. Tapi ini sekilas tentang masalah hal yang kita perhatikan, yang hendaknya seorang dia senantiasa ya menjadikan dirinya di bulan Ramadan ini dekat dengan Al-Quranul Karim, dekat dengan Al-Quranul Karim, dan dia berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik dengan Al-Quran. Karena tadi sudah diterangkan di awal bahwasanya apa saja yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, maka dia akan menjadi mulia, maka dia akan menjadi mulia. Perhatikan bulan Ramadan, dia menjadi bulan yang termulia tatkala dia diturunkan padanya Al-Quran. Demikian pula malam Al-Qadar, dia menjadi malam yang termulia dalam setahun karena diturunkan padanya Al-Quran. Dan Nabi SAW menjadi Nabi yang termulia karena diturunkan padanya Al-Quran. Nah, demikian pula hamba-hamba Allah yang ingin menjadi hamba yang termulia, hendaknya dia punya perhatian terhadap Al-Quran, dia mempelajarinya dan mengajarkannya. Karena kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya pada umur kita dan pada waktu kita dan pada amalan yang kita amalkan di bulan Ramadan ini, dan menjadikannya sebagai simpanan pahala yang bermanfaat pada hari kiamat nanti. Dan kita memohon juga kepada Allah pertolongan dan karunia-Nya untuk senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan sampai berakhirnya Ramadan dan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga apa yang bisa disampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya, dan bila ada kekurangan kami mohon dimaafkan. Nah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.